Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News. Kali ini kita bicara soal PSBB yang katanya akan segera ditarik rem daruratnya oleh Gubernur Anies Baswedan. Jadi menjadi PSBB total lagi ya, ketat, PSBB ketat. Ada banyak konsekuensi tentunya dan implikasinya sosial politik. Bersama saya sudah ada seorang penulis sosial politik. Bagaimana implikasi dari PSBB yang rem daruratnya sekarang akan ditarik segera oleh Gubernur Anies? Jadi mobil baru berhenti, jalan lancar, tanpa apa-apa ditarik lagi, set. Waduh, kalau nggak pakai seat belt, waduh, lompat keluar kita. Kan biasanya kalau di bis itu kan jarang pakai seat belt. Iya, betul. Kalau mobil pribadi ya. Mas Andre, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap Gubernur Anies Baswedan, mungkin kepedulian beliau tentang melonjaknya angka positif COVID-19 ya, ini harus kita apresiasi dulu sebetulnya. Cuma saya hanya mempertanyakan apakah policy ini sudah tepat gitu ya. Karena saya melihat begini Mas Adi, melihat beberapa kali Pemda DKI ini membuat policy untuk mengatasi COVID, tidak ada evaluasi kepada rakyat, diganti dan ternyata tidak ada manfaat. Contoh rahasia masker, Ya. gitu? Kemudian peti mati, Iya. gitu? Itu kan memang dana masyarakat digunakan untuk itu kan. Dan pembagian bansos yang acak adut ya katanya, data-datanya tidak Ini akurat. semuanya belum dievaluasi dan ternyata angka COVID semakin melonjak gitu ya. Pertanyaan saya gini, apakah Pak Gubernur sudah mengidentifikasi secara jernih detail tentang klaster-klaster yang menyebabkan penyebaran COVID ini? Iya. Jangan digebiah-biah kalau bahasa Inggrisnya itu. Iya, betul. Digeneralisir. Iya. Ada beberapa orang yang sudah patuh protokol. Ya. Kalau kita masuk mall semuanya sudah patuh protokol. Di restoran itu sudah masuk protokol. Tidak ada yang berimpitan. Kursi yang berimpitan selalu dikasih tanda silang. Iya. Sudah patuh protokol. Tapi kalau lihat, Mas Andri lihat di Kota Tua malam hari itu seperti biasa. Pertanyaannya kemana Satpol PP? Iya. Gitu kan? Iya. Nah, itu pertama. Yang kedua, policy ganjil genap. Iya. Nah, apa yang terjadi? Penumpukan ya. Penumpukan massa di stasiun-stasiun MRT, terus kemudian di halte busway. Ini tidak dievaluasi dengan benar. Iya. Saya tahu waktu itu Ketua Satgas COVID-19, Pak Doni Monardo sudah memberikan sinyal untuk segera dievaluasi. Iya. Nah, yang terjadi bukan dievaluasi, tapi malah justru ditarik remnya, ya. Nah, ini banyak hal yang perlu saya cermati dari langkah Pak Anies ya, dengan tidak bermaksud suudzon dengan niat baiknya beliau. Iya. Tapi yang pertanyaan saya, apakah Pak Anies ini sudah memperhitungkan ya, konsekuensi dari tarik rem tangan darurat ini? Ya? Satu secara makro. Nah, terbukti Mas, begitu tadi malam, ya diumumkan secara virtual bahwa akan ditarik rem darurat pada tanggal 14 besoknya lusa ya. September. Besoknya indeks harga saham gabungan langsung terkoreksi 5%. Sekarang di bawah 5.000. Belum lagi ada beberapa analis ekonomi mengatakan potensi rupiah akan Turun. Bahkan yang lucu ini Mas. Apa itu? Ketua Penanganan COVID-19 Pusat, Ketua Pengarah ya, Ketua Pengarah ya, Menko Erlangga Hartarto, agak menyayangkan ini policy Gubernur DKI. Ini koordinasinya bagaimana ya? Itu penting ya. Ini ada beberapa perspektif yang kita bisa ambil. Pertama dari segi analisis makronya dipertimbangkan atau tidak. Oke. Kemudian koordinasi dengan pusat. Iya, betul. Bagaimana? Terus yang ketiga ini Mas, ini loh, efek ke ekonomi mikro ini. Masyarakat sudah terlockdown 4 bulan. Iya. Lockdown dalam tanda kutip Mas. Iya. Kemudian dilonggarkan, bergerak dan sebagainya. Mereka juga banyak juga yang taat protokol kesehatan gitu ya. Mereka belanja lagi secara ekonomi dan sekarang dihentikan lagi.
Pertanyaannya bagaimana soal ekonomi ini? Katanya, Segini Mas, saya punya gambaran seperti ini. ya, Saya mempunyai prediksi kuat bahwa kalau nanti jadi di PSBB kan diberlakukan total, gitu, bantuan sosial untuk teman-teman ojo, teman-teman yang di tidak semasif di awal-awal bulan Maret kemarin. Karena apa? Karena kaum menengah ke atas yang berduit sudah menahan diri juga. iya. Prediksi cuma 3 bulan gitu. Ternyata Semua klaster kena gitu. Mereka menahan diri. mungkin dulu mereka bukan prediksi, mengharapkan hanya 3 bulan. Tapi prediksinya kan memang sampai tahun depan sebetulnya. Jadi Ini sebetulnya kita termakan dengan estimasi para ahli gitu ya. mungkin gini Mas, karena euforia dengan kabar baik, ada vaksin. Jadi langsung semuanya disiplinnya menurun semua nih. Dengan harapan sudah. Kita harus mulai agak lebih telisik lebih detail ya. Kalau kita lihat kita ya atau tamu-tamu kita di kantor-kantor yang lain, semua taat protokol. Iya. Ya, kita jarang bersentuhan tangan. Paling hanya say hi gitu. Iya. Rapat kalau tidak mendesak kita dilakukan dengan virtual gitu ya. Iya. Kebanyakan orang juga taat protokol. Gitu. Iya. Pertanyaan tadi, demo kemarin diizinkan. Kok diizinkan? Ini inkonsistensi seperti begini. Yang di Kota Tua, wah Mas, kalau kita lihat videonya Mas, ada perubahan mereka, euforia setiap malam. Tidak ada taat protokol. Satpol PP kemana? Gitu loh. Katanya Gubernur Anies dari berita kemarin udah menyiapkan 2 hektar makam, bukan makan tapi makam. Ini kan, Nora, kemarin waktu saya dengar ngomong begitu, saya pikir makan, Mas. Ternyata makam. Pertanyaannya segini loh. Mohon maaf, saya tidak terlalu peduli dengan urusan orang meninggal, ya. Tapi orang yang sudah masih hidup ini, bagaimana? Ini sekian juta orang gitu ya, yang sudah bergerak mau bangkit langsung ditenggelamkan lagi. Saya hanya mempertanyakan kepada Gubernur DKI, skema bantuan sosialnya apa? Iya, untuk kaum menengah bawah. Social safety net-nya nih ya. Safety net apa, Mas? Jangan sampai ada kericuhan sosial ya. Jangan hanya berpikir satu pakai kacamata kuda pandemi COVID-19, oke. Tapi juga harus secara holistik, secara komprehensif kan? Kok kemarin ada yang bilang ada dana cadangan 1,4 triliun yang ingin dicairkan dana COVID makanya diperpanjang terus. Ini kecurigaan, perlu dievaluasi. Belajar untuk tidak curiga, gitu. Nanti kita gabungkan aja Mas Andri. Gabungkan ya pembicaraan kita. Ini pengumuman, gitu ya, pengumuman penarikan rem darurat itu 1 hari atau 2 hari nggak lama setelah pertanggungjawaban yang ditolak oleh 4 fraksi, tapi akhirnya disetujui oleh fraksi-fraksi besar. Ada yang bilang ke saya, Mas, jangan-jangan ini pengalihan isu. Gitu? Wah ini. Nah, tapi kan saya tidak mau bersujon seperti itu kan. Iya. Meskipun Mas Andri, kita harus buka saja. Meskipun dalam proses persidangan ini, saya izin membuka Mas Andri. Oke. Dalam persidangan itu ada keanehan-anehan yang luar biasa kasar permainannya. Kenapa? Pada saat itu mic, speaker, ya, untuk bicara di seluruh anggota dewan itu mati secara mendadak. Dan yang hidup hanya di ketua, di mic di ketua, kemudian speaker di di gubernur dan wakil gubernur. Yang lain mati. Jadi mesti teriak-teriak semua mereka. Ya, mati sesaat, tapi besok ternyata hidup lagi. Ini pertanyaannya, permainan kuno ini kok masih dimainkan? Itu ada video yang viral dari Anthony Winza ya, dari fraksi PSI. Mereka juga bilang bahwa mereka udah minta data dari sejak awal Januari Februari, tapi nggak pernah dikasih katanya. Ini silang sengkarut seperti ini Mas Andri. Jadi mohon maaf kalau orang jadi curiga. Jangan-jangan gitu Mas. Iya. Itu menutupi pertanggungjawaban kemarin yang begitu kasar permainannya. Iya. Dan ini jujur aja, nggak mungkin tidak melibatkan DPRD Mas. Kan di rumahnya DPRD, benar? Iya. Bukan di rumahnya gubernur. Iya, betul. Berarti ada DPRD dong. Ya DPRD-nya ini ada ketuanya, ada sekjennya, ada sekretaris dewan. Nggak ada suaranya, hanya kecuali yang 4 fraksi itu yang walk out. Fraksi-fraksi lainnya bagaimana? Karena PDIP punya 25 kursi, Gerindra yang besar-besar tuh. Kok nggak ada suaranya ya? Gerindra 19, PDIP 25, PKS 16. Jujur Mas, kalau bicara tentang Gerindra sama PKS, nggak usah berharap. Iya udah, nggak ada harapan ya. Karena kan ya. Pertanyaan yang paling orang bertanya-tanya seluruh antara dunia dan akhirat ini. Fraksi PDIP itu loh kemana?
Iya, Ini mana? fraksi pendukung pemerintah pusat, gitu ya, fraksi terbesar, Iya. dan ketua DPRD-nya adalah orang PDIP. Masa sih ada kecurigaan MIK mati gitu, secara serentak, secara mak bedunduk mati begitu ya. Pada hari itu aja kemudian setelah selesai, kemudian hidup lagi. Iya. Jadi Mas, permainan anggota dewan ini bukan yang pertama buat DKI sih. Iya. Di tempat-tempat lain juga ada. Iya. Pertanyaan saya, ini tahun 2020 loh. Iya. Masih ada ini permainan kasar. Iya, sama. Yang dimainkan. Ini yang perlu dicatat juga statement dari analisa Rudi S. Kamri antara rem darurat yang mendadak ditarik kaitannya dengan kemarin laporan pertanggungjawaban yang ditolak oleh 4 fraksi, kecuali oleh fraksi PDIP, Gerindra dan yang lain-lain yang setuju. Nah ini apa ada korelasi begitu mungkin? Kan orang bilang jangan-jangan. Ya itu akhirnya menimbulkan kecurigaan kalau tidak ada transparansi, tidak ada komunikasi publik yang baik. Saya kira itu satu hal yang cukup valid untuk dicermati sih. Dan itu bukan fitnah. Bahwa MIK mati pada saat itu kenyataan. Iya. Semua diakui itu MIK mati tiba-tiba. Kemarin bisa, sekarang nggak bisa, besok bisa lagi. Iya. Pada saat sidang paripurna pertanggungjawaban laporan keuangan mati tiba-tiba. Ya, tapi kalau pengalihan isu seperti begini kan sepertinya kayaknya mengorbankan rakyat ya. Ini sebetulnya begini, ada salah satu Mas, apa namanya alat ya, alat untuk mengukur ini benar atau tidak, ya, bahwa ini pure tarikan rem darurat secara murni karena lonjakan COVID atau ada skenario lain. Ya. Caranya adalah apa? Pemerintah pusat harus turun tangan. Iya juga. Karena PSBB ini sebetulnya kan wewenangnya Menteri Kesehatan. Iya. Apakah Menteri Kesehatan punya nyali ya untuk mengkoreksi ini? Karena dulu PSBB ini katanya ada batas waktu ya. Kemudian diperpanjang 5 kali transisi ya. Kemudian diberlakukan ulang. Pertanyaannya, sudah ada evaluasi dari Kementerian Kesehatan atau tidak? Iya. Oke, satu. Yang kedua, dari Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Satgas Covid ini sudah ada dilibatkan atau tidak? Nah, saya berharap sebagai rakyat, mari taat protokol kesehatan, ikuti apa yang dikatakan pemerintah, tapi kita boleh berharap pemerintah pusat, please, tolong ya, ikut campur kepada polisi yang akan diterapkan ini menyampang. Atau bahasa kerennya mumpung. Mumpung. Oke. Baru mau nanya nih. Belum polisinya belum diputuskan. Ini kan masih tanggal 14, masih ada waktu. Dan kita berharap jangan sampai terkesan polisi ini parsial. Ada koordinasi antara pusat dan daerah. Iya. Ini mohon maaf, ini Jakarta ini kan bukan di NTT gitu ya, provinsi. Iya. Ini selemparan batu dari gedung Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Presiden, Polhukam. Masa tidak ada koordinasi di antara mereka sih? Iya, saya nyambung sedikit ya, masalah koordinasi kok kelihatannya kayak cuek ya kementerian atau instansi terkait dengan pemerintah daerah. Nah ini kan kaitannya, mohon maaf nih Mas Rudi, sebentar lagi kan mau pilkada nih Desember nih. Eksekutif yang berasal dari partai-partai ini bukannya sibuk ngurusin negara, tapi sibuk ngurusin kepentingan partainya dengan menyasar, ya ini kecurigaan yang saya dengar banyak, dana-dana COVID ini mau bancaan berjemaah lah untuk kepentingan-kepentingan lain. Ya memang ini kejahatan sosial yang luar biasa lah ini, kejahatan moral ya sebetulnya. Kejahatan kemanusiaan. Tapi kan lagi-lagi kita hanya bicara jangan-jangan. Iya betul. Sinyalemen ini benar. Iya. Mas Andre, mohon maaf dengan segala hormat, saya sangat tidak peduli dengan kepedulian partai-partai. Karena kenyataannya mereka tidak peduli. Iya. Jadi mereka sekarang hanya peduli dengan sibuk memberikan rekomendasi kepada calon-calon kepala daerah yang mau berlaga di Pilkada 9 Desember 2020. Iya. Jadi pertanyaannya, apakah mereka punya kepedulian terhadap penanganan COVID? Saya tidak yakin. Iya. Mereka merasa diserahkan aja pemerintah dah, pemerintah. Jadi pemerintah sendiri juga, mohon maaf, koordinasinya juga acak adut. Ini yang menjadi keperhatian kita. Sebagai contoh Mas, beberapa hari yang lalu ada berita di media bahwa Kementerian Kesehatan memberikan statement bahwa tidak diperlukan lagi rapid test bagi calon penumpang
angkutan umum, termasuk kereta, bus, pesawat. Iya. Nah, ini keluar nih. Nggak lama kemudian ada berita lagi dari Kementerian Perhubungan bahwa rapid test masih berlaku untuk Nah, ini kadang-kadang membuat kita pusing ya. Ini mohon maaf, ini kembali ke laptop Mas. Ini masalah PSBB ini. Di Jakarta ini saya hanya berharap Mas Andre, mari kita suarakan supaya pusat untuk mau mengevaluasi bersama-sama dengan pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta, apakah ini layak diterapkan seperti itu. Kalaupun harus dilakukan, pengetatannya di mana, pelonggarannya di mana. Mas Andri bayangin Mas, orang yang mengharapkan gaji harian, ya. Kita lihat mall-mall di sebelah kita ini ada mall juga harus ditutup ulang, padahal mereka sudah ketat. Masuk mall harus pakai cuci tangan, harus masker, suhu, masker semua. Masker harus diwajibkan. Dan belum ada suara-suara bahwa dari mall menciptakan klaster baru. Ini kasihan sekali gitu loh. Belum lagi teman-teman yang berharap kemarin yang dari dunia hiburan misalnya. Ini juga berharap dari industri wellness. Semakin padahal itu industri yang untuk kesehatan sebetulnya ya. Pebisnis Mas, sekarang semua collab semua. Jadi mari, bukan berarti kita mengabaikan protokol kesehatan ya. Dalam kenyataannya memang ya angka positif COVID meningkat gitu. Tapi tolong juga policy ini dilakukan secara integratif dan komprehensif gitu. Setuju. Secara holistik, diperhitungkan semua pihak, jangan lagi gebiah-uyah seperti sekarang. Mas Andre, saya bisa memprediksi Mas, bahwa nanti tingkat kepatuhan masyarakat Jakarta terhadap PSBB yang akan ditarik rem daruratnya ini tidak akan sebesar pada waktu awal Pak. Pertama kan masih bulan Maret yang lalu, masih ketakutan gitu ya. Sekarang sudah membuktikan bahwa mereka bisa berselancar dan mereka perlu hidup Mas, perlu makan gitu loh. Jadi apakah makan atau makam? Makan urusannya Pak Anies. Pak Anies sudah siapin tuh. Makan yang harus disiapkan. Makam. Ini Mas, siapa yang memberi makan mereka ini? Saya khawatir satu hal, kalau ini kelompok di bawah ini, di kelompok marginal perkotaan ini Mas, ini orang-orang kan kayak ilalang kering ini Mas. Betul. Hidupnya susah, cari makan susah selama berapa bulan terlockdown dalam tanda kutip gitu ya. Sekarang sudah mulai beranjak lagi, di stop lagi. Kemudian dia ojol-ojol atau ojek pangkalan. Kalau ini ada provokasi, gitu? Karena mereka kelaparan, karena kesamaan nasib, kemudian ditambah dengan vitamin provokasi, apa nggak meledak? Gitu. Jadi saya berharap dengan sangat ini tidak terjadi. Jadi saya mohon kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk mengantisipasi hal ini gitu. Jangan memberikan policy yang sporadis. Jadi ini nanti ganti lagi. Ini ganti lagi. Jadi nggak jelas. Kita rakyat kok jadikan kelinci percobaan gitu. Kok seolah-olah tidak ada grand design penanganan COVID ini, kenapa sih? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Satu lagi, saya mau juga pemerintah pusat ini. Ini penting. Angka COVID. Sering tiap hari itu angka COVID kita 200 sekian ribu. Tidak ada penjelasan secara detail. Ini angka akumulatif. Angka akumulatif dari dulu zaman sahabat kita Sita, Maria dan Ratri sampai sekarang. Nah, tingkat kesembuhannya ternyata sudah mencapai 150.000. 70% lebih ya. Kita berduka untuk yang meninggal 8.000. Sisanya masih dirawat. Artinya ini angka nasional loh ya Mas. Artinya tidak seseram yang dikatakan itu. Kenapa saya ngomong begini Mas? Beberapa orang nggak paham. Seolah angka COVID 200. Justru itu Mas. Saya ingin potong di sini. Banyak orang mengatakan, yang saya dengar itu, situasi yang diciptakan menyeramkan ini adalah situasi yang dimanfaatkan oleh para politisi-politisi untuk memanfaatkan dana COVID tadi itu loh, dana bansos segala macam. Ini masih serem loh gitu. Sinyalemen ini perlu dijawab ya. Kita tidak boleh menuduh, tapi itu pemerintah tidak boleh juga melarang kita bersinyalemen gitu ya. Karena apa? Terlalu banyak keganjilan yang terjadi, yang kaitannya dengan
laporan pertanggungjawaban yang ada tragedi MiG mati, Iya. kemudian hanya selang beberapa hari kemudian ada penarikan rem darurat tanpa pengkondisian dulu, Iya. tanpa betul. koordinasi dengan pemerintah pusat. Yang terjadi hari ini coba, Iya. para menteri ini ngomong si A, ngomong ini, semuanya menyatakan ketidaksetujuan, tapi tidak berani melarang gitu. Iya. Ini loh. Ini gajilan sekali ya itu ya. Presiden please, ya. Iya, ambil. Gubernur itu hanya anak buahnya presiden. Iya. Dia bukan penguasa tunggal. Iya. yang Tidak terbatas. Iya, betul. Jadi harus ada. Jadi saya berharap presiden menunjukkan untuk memberikan evaluasi. Jangan hanya menghimbau. Iya. Menteri-menteri juga begitu, ya. Iya. Ini yang agak. Kita harapkan semua elit di negeri ini, mulai dari gubernur, kepala daerah, partai, kementerian, sampai ke Bapak Presiden sendiri yang kita hormati dan kita cintai. Semoga bisa mengkoordinasikan ini dan mengorkestrasi semua energi bangsa ini supaya kita bisa keluar dengan selamat dari COVID. Satu lagi Mas Is. Iya. Saya hanya mohon, tolong jangan terburu-buru mengambil keputusan atau kebijakan yang membuat orang kita takut. Iya. Jadi kita takut ditakut-takut seperti itu. Ini Pak, tanggal 14 dilakukan. Waktunya hanya beberapa hari lagi, tahu? Nah, ini orang semakin takut. Iya. Seharusnya para pemimpin itu, Mas, menenangkan hati masyarakatnya. Iya. Ya, kan? Iya. Coba contoh kalau angka-angka tadi. Oke, positif itu harus menjadi perhatian kita, tapi kita harus optimis bahwa angka kesembuhannya meningkat. Betul. Positif COVID itu bukan lonceng kematian. Iya. Karena probabilitas kesembuhannya sangat tinggi. Sangat tinggi, ya. Jadi kita harus Dan yang penting Mas, masyarakat harus dibuat happy. Iya, supaya dibuat imunitasnya naik ya. naik, happy gitu loh. Saya ingat Bu Maria pesannya apa? Iya. Happy Mas Rudi katanya. Iya. Buat kita jadi Optimis, meningkat ya. kekebalan tubuhnya. Jadi kita juga menangkap masalah dengan jernih ya. Iya, Tidak iya. ketakutan. Pemimpin tugasnya bukan menakut-nakutin rakyatnya, Iya. menenangkan hati dan memberikan solusi. Iya, betul. Jangan hanya bilang rem tangan diangkat, loh, jangan hanya rem tangan diangkat, Iya. darurat. Loh, makan mereka apa? Iya. Solusinya apa? Masuk kalah sama Bu Tejo. Hidup itu harus solutif gitu loh. Iya, sahabat Indonesia. Jadi orang itu harus solutif seperti pesan dari Bu Tejo, dan jangan jadikan ketakutan rakyat ini sebagai pengalian isu dari yang kemarin-kemarin yang jangan-jangan itu ya. Mas Oke. Andi, coba kalau nanti benar apa yang Mas Andi duga-duga tadi, Iya. dana berapa triliun tadi? 1,4 katanya cadangannya. Itu benar-benar, wah itu kita akan hantam rame-rame. Tapi mudah-mudahan tidak benar. Mudah-mudahan tidak benar. Tapi Iya. kan ini kan bisa jadi. Kalau tidak, kadang-kadang ini mau pilkada Mas. Iya. Orang perlu sangu. Nah itu dia. Sahabat Indonesia, kita tetap waspada. Ya memang COVID ini masalah yang serius, tapi juga jangan sampai kita jadi down, jadi patah arang, patah semangat. Ya tetap happy. Indonesia maju.